Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu fungsi manajemen itu apa, kita sebagai bidan, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai ya teman-teman. Jangan di skip sama sekali, karena biar teman-teman lebih paham lagi gimana sih kita sebagai bidan jika kita menjadi manajer atau tim manajemen. Oke, yang belum di-subscribe silahkan di-subscribe dulu dan di like video-video kita ya. Dan yang mau request soal apa yang kita bahas selanjutnya silahkan chat di kolom komentar. Langsung aja ya teman-teman, kita bahas ke soal nomor 1. Di rumah sakit A, wakil kepala ruang kebidanan mendapatkan promosi jabatan menjadi kepala ruangan kebidanan. Kepala ruangan kebidanan yang baru tersebut mengadakan rapat dengan mengundang seluruh staf dalam rapat tersebut. Kepala ruangan menjelaskan tentang visi misi serta beberapa program yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Pertanyaannya, apa fungsi manajemen yang sedang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut? A. Organizing, B. Planning, C. Staffing, D. Directing, E. Controlling. Apa teman-teman? Yang ditanya fungsi manajemennya. Kata kuncinya, kepala ruangan yang baru mengadakan rapat. Dia menjelaskan tentang visi misi serta beberapa program yang akan dilaksanakan. Inilah kata kuncinya. Jadi, fungsi manajemen apakah yang lagi dijalankan oleh kepala ruangan? Apa teman-teman? Emang apa aja sih sebenarnya fungsi-fungsi manajemen itu? Teman-teman udah tahu belum? Ada berapa fungsi manajemen? Ada 5 fungsi manajemen itu teman-teman. Fungsi manajemen ada 5. Organizing itu adalah untuk delegasi tanggung jawab teman-teman. Delegasi tanggung jawab. Menetapkan hubungan antar organisasi. Menetapkan struktur organisasi. Itu sebagai organizing. Kalau sebagai planning itu perencana. Apa fungsi dia sebagai planning itu? Dia menetapkan maksud dan tujuan. Buat schedule, nyusun anggaran. Itu adalah sebagai planning atau perencana. Kalau staffing atau bisa juga actuating. Staffing atau actuating itu adalah menentukan keperluan SDM. Terus dia motivasi, ngasih penghargaan, itu ada di staffing atau actuating. Directing ada nggak? Nggak ada directing itu teman-teman. Adanya leading atau memimpin. Itu untuk mengambil keputusan biasanya. Untuk mengembangkan dan memilih orang-orang. Gitu ya teman-teman. Kalau controlling atau pengawasan, itu dia menilai kinerja,
Bandingkan hasil dengan rencana. Bandingkan hasil kerja dengan rencana. Itu adalah fungsi kita sebagai controlling, fungsi manajemen sebagai controlling. Buat saran perbaikan itu ada di controlling, dalam kurung evaluasi ya. Buat saran perbaikan dalam kurung evaluasi itu ada di controlling. Nah, kalau di sini dia kepala ruangan kebidanan mengadakan rapat untuk menjelaskan tentang visi misi, berarti dia adalah yang B, planning ya teman-teman. Karena dia menetapkan maksud dan tujuan. Visi misi itu kan maksud dan tujuan. Jadi paham ya teman-teman fungsi manajemen itu apa? Ada 5 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kepala ruang anak melakukan evaluasi hasil pekerjaan para staf di ruang anak. Kemudian kepala ruangan membandingkan hasil pekerjaan staf dengan rencana secara keseluruhan dan menilai hasil pekerjaan sesuai dengan standar hasil kerja. Tindakan yang dilakukan oleh kepala ruangan tersebut merupakan penerapan dari fungsi manajemen sebagai A. Organizing, B. Planning, C. Staffing, D. Directing, E. Controlling. Apa teman-teman? Directing ini nggak ada ya, adanya leading. Nah, apa nih teman-teman? Dia evaluasi nih hasil kerja, membandingkan hasil kerja dengan rencana, menilai hasil kerja. Berarti dia sebagai yang E ya teman-teman, controlling atau pengawasan. Kalau planning ini perencana. Kalau organizing struktur organisasi, biar enak ya ngapalnya. Kalau staffing untuk SDM-nya ya. Kalau leading untuk pengambilan keputusan. Kalau mau memahami secara mudah gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bidan koordinator di puskesmas melakukan perencanaan kegiatan, yaitu pelatihan deteksi dini tumbuh kembang untuk bidan-bidan desa di wilayah kerjanya. Peran bidan sebagai manajer, apakah yang dilakukan oleh bidan koordinator tersebut? A. Perencana, B. Pembagi tugas, C. Evaluator, D. Pengelola, E. Pengawas. Apa teman-teman? Kata kuncinya apa nih? Bidan melakukan perencanaan kegiatan pelatihan. Artinya, kegiatan ini belum dilakukan. Masih direncanakan ya. Maka peran dia sebagai perencana, atau kalau perencana kita sebut sebagai planning ya teman-teman. Kalau evaluator ini controlling. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Paham ya teman-teman? Cukup dulu video kita tentang bidan sebagai manajer atau manajemennya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.